Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sedikit tentang present simple, present continuous dengan present perfect tense, dan bagaimana cara menggunakan ketiga tenses ini di dalam kalimat, serta keterangan waktu, dan bagaimana cara membuat kalimat dalam setiap tenses ini dengan pola yang benar, serta makna yang tersirat di dalam ketiga tenses ini. Nah, berbicara tentang makna yang tersirat, fungsi tenses selain menunjukkan keterangan waktu sebuah kejadian, juga menyiratkan apa yang menjadi maksud dari si pembicara. Kalau kita bisa berbicara dengan tenses yang tepat, itu akan membantu sekali untuk lawan bicara kita memahami apa yang ingin kita sampaikan. Misalnya, saya ingin menyampaikan kepada lawan bicara saya bahwa saya adalah seorang guru. Dan tenses yang benarnya adalah kita memakai present simple. I am a teacher. Itu lawan bicara kita akan tahu, oh, dia adalah seorang guru. Dan sampai sekarang dia juga masih seorang guru. Bagaimana kalau saya salah menggunakan grammar? Misalnya saya berbicara seperti ini. I is a teacher. Mungkin lawan bicara kita masih paham, oh dia hanya salah penggunaan to be. Tetapi yang menjadi fatal adalah sewaktu saya menggunakan to be tenses lain. Misalnya saya berbicara seperti ini. I was a teacher. Tapi maksud saya adalah saya masih mengajar sampai sekarang. Saya masih seorang guru. Dan kalimat yang saya sampaikan tadi, I was a teacher, itu untuk lawan bicara kita yang dia tangkap adalah, oh dia dulunya adalah seorang guru, sekarang sudah tidak lagi. Nah, kenapa? Makanya tadi saya sampaikan belajar tenses itu sesuatu yang penting. Ya, sekarang kita kembali ke ketiga tenses yang tadi saya akan bahas. Saya akan mencoba menyampaikan sebuah ide yang sama dengan tiga tenses yang berbeda. Kemudian saya akan mencoba membahas apa yang menjadi maksud si pembicara serta kapan sesuatu kejadian itu terjadi. Yang pertama kita mulai dari present simple dulu. Ya, saya akan menggunakan idenya seperti ini ya. Saya tinggal di Indonesia. Di dalam bahasa Inggris dan present simple, kalimatnya adalah I live in Indonesia. Berikutnya dalam present continuous, bentuknya berubah menjadi I am living in Indonesia. Dan present perfect, I have lived in Indonesia. Nah, jadi ketiga kalimat ini, dalam ketiga tenses ini, idenya sama, yaitu saya tinggal di Indonesia. Sekarang kita akan melihat perbedaan setiap tensesnya ya. Jadi, di present simple, sewaktu Bang Thanos bilang I live in Indonesia, dia hanya menyiratkan bahwa saat ini saya tinggal di Indonesia, ada di Indonesia. Berikutnya kita lihat yang dalam bentuk present continuous, I am living in Indonesia. Apa sih maksudnya Bang Thanos di sini? Ya, dalam present continuous, I am living in Indonesia bisa menyiratkan bahwa si pembicara berbicara bahwa dia tinggal di Indonesia hanya untuk sementara atau saat ini dia sedang tinggal di Indonesia. Bisa jadi mungkin Bang Thanos tadinya tinggalnya di Afrika gitu. Dan kalau dia bilang I am living in Indonesia, mungkin dia tinggal di sini hanya sementara atau untuk kurun waktu tertentu. Dan saat ini saja. Nah, kemudian kita masuk ke yang present perfect. I have lived in Indonesia. Maksudnya apa sih? Iya, kalau seperti ini Bang Thanos hanya menyiratkan bahwa saya pernah tinggal di Indonesia. Kapan? Ya nggak tahu, pokoknya pernah. Dia hanya menceritakan pengalamannya saja. Ya. Jadi dari ketiga kalimat ini, kita bisa mendapatkan apa yang menjadi maksud Bang Thanos. Yang pertama, kalau di present simple, dia hanya menceritakan kalau ya, saya tinggal di Indonesia. Kedua, I am living in Indonesia.
mungkin hanya sementara atau untuk saat ini saja. Kemudian I have lived in Indonesia, dia pernah tinggal di Indonesia dan pernah punya pengalaman tinggal di Indonesia. Nah, di saat kalimat ini disebutkan I have lived in Indonesia, mungkin Bang Thanos saat ini sudah balik ke Afrika gitu. Jadi ini hanya pernah dia lakukan, ya. Jadi saya harap di ketiga kalimat ini bisa memberikan contoh penggunaan tenses dan apa yang menjadi maksud si pembicara. Ya, sekarang kita masuk di kalimat yang kedua. Di sini di present simple, Bang Thanos bilang Tony always borrows my books. Di present continuous, Tony is always borrowing my books. Kemudian di present perfect, Tony has borrowed my books. Di sini ketiganya kalau diartikan di dalam bahasa Indonesia kurang lebih seperti ini. Tony selalu meminjam buku saya. Nah, apa yang menjadi maksud Bang Thanos di sini jika dia menggunakan present simple? Dia hanya menjelaskan bahwa Tony punya kebiasaan meminjam buku dia. Dan di present continuous, jika Bang Thanos berbicara dalam present continuous, Tony is always borrowing my books, yang menjadi makna yang tersirat adalah ya, terganggu. Terganggu di sini maksudnya dia tidak suka dengan si Tony yang selalu meminjam bukunya dia. Nah, di sini kedua kalimat kita bisa membandingkan dengan jelas ya, menyiratkan arti yang berbeda. Dan yang terakhir adalah Tony has just borrowed my books. Ini Bang Thanos ingin menyampaikan pesan bahwa buku dia baru saja dipinjam oleh Tony. Kita masuk lagi ke dalam kalimat perbandingan yang berikutnya. Sekarang Bang Thanos bilang Bucky works in a restaurant. Kemudian di dalam present continuous, Bang Thanos bilang Bucky is working in a restaurant. Dan dalam present perfect, Bucky has worked in a restaurant. Kalau Bang Thanos bilang Bucky works in a restaurant, fakta ya, dia hanya ingin menyampaikan bahwa si Bucky memang kerja di restoran. Dan yang berikutnya adalah Bucky is working in a restaurant. Dia berbicara kalau si Bucky sementara ini masih belum kerja, jadi kerja dulu di restoran gitu. Atau bisa aja Bucky saat ini sedang bekerja di restoran. Nah, jadi ada implikasi yang berbeda ya, ada maksud yang disampaikan di situ hanya lewat perbedaan tenses. Berikutnya adalah Bucky has worked in a restaurant. Di sini Bang Thanos ingin menyampaikan bahwa dulu Bucky itu bekerja di restoran itu dulu, mulainya dulu, tapi sampai saat ini dia masih bekerja di restoran. Ini saya tambahkan di sini supaya makin memperjelas ya. Bucky has worked in a restaurant since last year. Jadi sejak tahun yang lalu, mulainya tahun lalu, sampai saat ini Bucky masih bekerja di restoran. Ya, itu tadi beberapa contoh yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita akan masuk ke time signal. Time signal ini biasanya keterangan waktu ya. Ini berguna untuk biasanya untuk kalian yang mengerjakan tugas, misalnya dari gurunya, untuk melengkapi kata kerja atau menentukan kalimat yang di dalam soal misalnya, itu bentuk yang benarnya dalam tenses yang mana. Nah, di dalam present simple, time signal, keterangan waktunya yang biasa ada adalah always, selalu, karena kita tahu present simple itu berbicara tentang hal yang berulang-ulang ya, ataupun fakta. Jadi keterangan waktu di sini semuanya ya kurang lebih seperti itu. Always, selalu, often itu sering, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, never, tidak pernah. Ini every, misalnya every month, every year, atau every day. Kemudian yang ini monthly, itu artinya per bulan, daily, per hari, misalnya annually, per tahun, dan yang lain-lainnya.
Kemudian kita masuk ke dalam yang present continuous. Present continuous biasanya keterangan waktunya hanya 3 yang paling umum. Dan 3-tiganya berarti saat ini atau sekarang ya. Now, sekarang, right now, sekarang juga, at the moment, saat ini. Dan kegunaan present continuous juga bisa untuk menyatakan hal yang akan terjadi. Makanya saya tambahkan di sini time signalnya bisa menjadi misalnya next morning, next week, ataupun ini tomorrow, soon, dan lain-lain. Dalam present continuous juga bisa digunakan untuk menyatakan hal yang akan terjadi. Misalnya, the Avengers are having a meeting tomorrow. Kenapa sih tidak memakai tenses future aja? Kenapa bukan the Avengers will have a meeting tomorrow? Kenapa bentuknya menjadi present continuous? Nah, di sini ada makna yang tersirat bahwa the Avengers, para Avenger ini mereka sudah tahu kalau mereka besok akan melakukan pertemuan. Jadi semuanya sudah berjanji dan sudah sepakat gitu. Jadi penggunaan present continuous untuk makna future menyiratkan sesuatu bahwa sudah ada kesepakatan di sana untuk melakukan sesuatu hal. Nah, kemudian di present perfect time signalnya adalah ever atau never, pernah atau tidak pernah, yet atau already, belum atau sudah, ya, since atau for, sejak atau selama, just itu artinya baru saja, dan lain-lainnya. Berikutnya kita masuk ke bagian yang paling dibenci, yaitu mempelajari pola kalimat. Present simple, kita memiliki 2 buah pola dasar ya. Jika kalimat yang kita buat, yang akan kita tulis misalnya menggunakan kata kerja, verb, maka kita menggunakan pola yang ini, yang di atas. Kemudian jika kalimat yang kita buat menggunakan kata sifat atau kata benda ataupun kata keterangan, kita menggunakan pola yang di bawahnya. Nah, sekarang saya mempunyai quotes dari Bang Thanos. Kita lihat apakah quotes-nya Bang Thanos ini benar sesuai dengan grammar, sesuai dengan present simple. Kita lihat bersama. Ya, Bang Thanos pernah bilang, the hardest choices require the strongest wills. Oke, kita lihat dulu. Di sini Bang Thanos memakai pola yang pertama. Dia menggunakan kata kerja bentuk pertama ya, yaitu di sini require. The hardest choices di situ adalah subjeknya, require adalah verbnya, the strongest wills itu adalah objeknya. Di sini Bang Thanos tidak memakai time signal, jadi tidak apa-apa ya. Kita akan mencoba menyambungkan dengan implikasinya, dengan apa yang tersirat di sini. Di sini Bang Thanos hanya menyampaikan pikiran dia ya, yang menurut dia itu adalah fakta. Berikutnya, you are full of tricks, wizard. Kita lihat Bang Thanos menggunakan pola yang kedua, yaitu pola yang menggunakan adjektif. Nah, di sini dia menggunakan adjektif ya, full, penuh. Jadi kalimat yang dia pakai adalah subjeknya adalah you, betul. To be yang dipakai adalah are, oke. Full di sini adalah adjektif. Berikutnya di present continuous. Ya, ini adalah polanya. Kita langsung loncat saja ke bagian quotes yang pernah Bang Thanos katakan. Ya, hanya satu di sini. Nanti saya akan jelaskan kenapa. They are trying to undo something I have already done. Dan kita lihat apakah sesuai dengan pola yang ada. Oke, di sini dia menggunakan kata try, trying. Di sini adalah kata kerja. Maka dia menggunakan pola yang pertama ini ya, yang verb. They subjeknya, to be-nya are, betul. Verb-nya try, terus ditambahkan ing, itu adalah aturan dari present continuous, dan sisanya semuanya benar. Nah, untuk yang bentuk kedua, adjective atau noun, di dalam present continuous kita jarang menemukan ada bentuk seperti ini ya. Misalnya saya bilang saya sedang sedih, cukup menggunakan simple present. Cukup mengatakan I am sad, dan orang tahu ya kalau saya sedang sedih.
Kalau saya membuatnya ke dalam bentuk present continuous, misalnya I am being sad. Kalau yang kita maksudkan adalah saya sedang sedih, maka itu menjadi salah. Dalam present continuous itu lebih ke arah artinya seperti berpura-pura ya. Misalnya I am being mean. Arti sebenarnya adalah saya sehari-harinya tidak jahat gitu. Cuman mungkin saya lagi kesal, jadi hari ini saya lagi bete, lagi kesel kepada seseorang gitu ya. So I am being mean to my wife misalnya. Dan yang berikutnya di dalam present perfect, kita lihat lagi. Di sini ada polanya lagi. Ya, semua tenses itu semuanya ada 2 pola ya. Kita lihat quotes dari Bang Thanos lagi. I have come home because I am tired of running from who I am. Nah, di sini I have come home. Kita cocokkan dulu ya, sesuai dengan pola atau tidak. I, betul, menggunakan have, betul. Verb 3 dari come, tetap come. Oke, jadi kalimat yang dibuat oleh Bang Thanos ini sesuai dengan tenses yang ada di present perfect. Nah, sekarang dengan Bang Thanos bilang I have come home, saya ingin kita semua menerka apa maksud Bang Thanos di sini ya. I have come home. Apa yang ingin dia implikasikan? Apa yang menjadi makna yang dia syiratkan? Kenapa dia bilang I come home atau I am coming home, tapi menggunakan I have come home. I have come home. Jadi dia cerita dia sudah pulang. Kapan? Tidak tahu. Kalau dia tahu kapan, tensesnya harusnya diubah menjadi simple past. Tapi simple past tidak kita bahas di sini ya. Jadi untuk menceritakan hal yang terjadi di masa lampau, tapi kita tidak tahu waktu persisnya, kita bisa memakai kalimat dalam bentuk present perfect. Oke. Berikutnya, nah ini sebenarnya nggak ada quotes-nya sih. Ini saya hanya sering tambahkan. I have never been this happy. Saya nggak pernah sesenang ini. Ini saya menggunakan kata happy. Happy itu adalah adjektif. Sekarang kita cek di sini apakah sesuai dengan polanya. Ternyata sesuai ya. Subjeknya I have never. Never itu kata keterangan, bisa disimpan di tengah. Kemudian tambahkan to be-nya. Di sini ada been, betul. Kemudian this happy adalah adjektifnya. Nah, sampai di sini dulu yang bisa saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.